Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi publik, jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang postur-postur APBN ya. Jadi kalau beberapa pertemuan terakhir kita sudah membahas postur APBN berkaitan dengan pendapatan negara ya, lalu kemudian belanja negara. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan keseimbangan primer dan surplus atau defisit anggaran. Nah, selanjutnya perlu diketahui keseimbangan primer ini ada pada postur yang keberapa. Jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman semuanya, postur yang pertama itu ada pendapatan negara, lalu kemudian belanja negara yang kemarin kita sudah bahas ya. Lalu kemudian sekarang adalah keseimbangan primer. Nah, jadi yang ketiga ini adalah keseimbangan primer yang sekarang kita pelajari. Lalu kemudian surplus defisit anggaran ini yang keberapa? Yaitu yang ke-D atau yang keempat. Dan yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Nah, ini adalah postur bagian-bagian dari anggaran atau yang ada di dalam APBN. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba pahami apa sih keseimbangan primer itu? Keseimbangan primer adalah selisih antara total pendapatan negara dan hibah ya, kemudian dikurangi dengan belanja negara yang tidak termasuk pembiayaan bunga hutang. Nah, jadi keseimbangan primer ini adalah selisih antara total pendapatan negara dan hibah. Hibah tentu sudah ada di dalam pendapatan negara ya, kemudian dikurangi dengan belanja negara, tetapi tidak termasuk pembiayaan bunga hutang. Kemarin kita sudah pelajari bahwa pembiayaan bunga hutang itu ada di dalam bagian belanja negara. Nah, maka untuk mendapatkan nilai berapa keseimbangan primernya ini, pembiayaan bunga hutang yang ada di belanja negara ini harus kita keluarkan dulu, gitu ya. Jadi rumusnya adalah keseimbangan primer sama dengan pendapatan dikurangi belanja total dikurangi dengan bunga hutang. Karena bunga hutang ini tidak termasuk di dalam belanja, karena bunga hutang ini ada di dalam belanja negara, maka harus kita keluarkan. Kenapa kok dikeluarkan? Karena keseimbangan primer ini yang nantinya digunakan untuk membayar bunga hutang. Ya, jadi kalau keseimbangan primernya adalah positif atau surplus, maka bunga hutang dibayarkan dari pendapatan negara. Ya, tetapi kalau keseimbangan primernya ini adalah negatif, ya negatif atau artinya defisit, berarti tidak bisa dibayarkan melalui pendapatan negara. Otomatis dibayarkan dari dana yang lain atau dibayarkan dari hutang yang baru. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu bunga hutang tidak termasuk dalam perhitungan untuk mencari keseimbangan primer. Oke? Nah, sekarang coba kita kita pahami dulu ya cara menghitung untuk mendapatkan keseimbangan primer ya. Jadi saya stop share dulu. Kita coba masuk ke ini. Nah, sekarang kita coba menghitung ya teman-teman semuanya bagaimana cara untuk mencari keseimbangan primer. Karena kalau teman-teman lihat ya kalau sebentar ya. Kalau teman-teman lihat, nah, jadi di sini, kalau teman-teman lihat nih bahwa keseimbangan primer itu adalah 462,2, ya kan? Negatif. Yang tanda turun ini, tanda kurung ini artinya negatif atau defisit. Sementara bunga hutang itu tidak ditampilkan di dalam postur APBN. Ya kan, tidak ada bunga hutang di sini. Jadi kita nggak tahu kan berapa bunga hutangnya. Sementara bunga hutang ini harus kita keluarkan dari belanja negara. Ya kan? Nah, maka caranya adalah untuk bisa mendapatkan berapa nilai keseimbangan primer, kita perlu cari dulu berapa besar bunga hutangnya.
Nah, caranya gimana? Caranya adalah, sekarang teman-teman perhatikan ya, kita coba hitung bersama untuk mencari keseimbangan primer di sini di tahun 2022, artinya ini sampai bulan Mei ya. Nah, apa namanya, keseimbangan primer 462,2 ini didapatkan dari mana? Ya kan, kok bisa sih hasilnya segini? Nah, tentu didapatkan dari rumus ini. Sekarang kita coba buktikan apakah benar berdasarkan rumus ini keseimbangan primer akan mendapatkan nilai sekian, ya. Lalu kemudian karena di sini kita tidak tahu, ya kan, di dalam tabel ini yang disajikan oleh Kementerian Keuangan ini tidak ada kata-kata bunga hutang, tidak tersedia berapa besar bunga hutang, maka kita cari dulu berapa bunga hutangnya, lalu nanti ketemu keseimbangan primer. Oke, sekarang kita coba cari bersama. Ya, kita coba cari bersama keseimbangan primernya adalah yaitu didapatkan dari rumus pendapatan dikurangi belanja total dikurangi dengan bunga hutang. Nah, sekarang kita cari dulu berapa sih nilai nilai keseimbangan primernya. Nilai keseimbangan primernya adalah 462,2. Ini dalam satuan triliun ya. 46, keseimbangan primer adalah 462,2. Sama dengan pendapatan totalnya ada berapa teman-teman semuanya? Pendapatan negara itu sudah termasuk hibah di dalamnya, ya kan? Karena kan pendapatan negara itu didapatkan dari mana? Pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan negara itu totalnya adalah 1846,1. 1846,1. 1846,1 dikurangi dengan belanja total. Belanja totalnya berapa? Belanja totalnya adalah belanja negara ini ya, belanja total itu belanja negara adalah 2714,2 ya, 2714,2. 2714,2. Benar ya? 2714,2. Nah, kemudian dikurangi dengan bunga hutang. Bunga hutangnya mana? Nggak ada ya di sini, tidak ditampilkan berapa besar bunga hutang. Maka kita bisa cari dengan menggunakan variabel X. Oke. Nah, lalu kemudian caranya adalah kita selesaikan persamaannya 462,2 sama dengan 1846,1 dikurangi dengan, karena ini kan dalam kurung ya, kita kalikan berarti 27142 ditambah X. Loh, kok bisa X? Ini jadi belajar matematika kita ya. Ditambah X karena negatif dikalikan dengan negatif. Hasilnya apa? Hasilnya adalah positif. Nah, maka kemudian kita bisa cari berapa nilai X-nya. Ya. Kalau kita mau pindahkan X ke ruas kiri, maka hasilnya adalah negatif X. Tapi kalau kita tetap X-nya berada di ruas kanan, ya berarti tetap X. Karena biar X aja, maka biar dia tetap di ruas kanan. Maka yang ada di ruas kanan kita samakan ya. Besarannya 1846,1 ditambah berapa? 2714,2 sama dengan X. Nah, dari sini nanti kita akan ketahui berapa nilai X-nya. Loh, Bu, kok ini negatif? Ya, negatif karena dia kan dari ruas kanan positif, kita pindah ke ruas kiri jadinya negatif. Sementara yang ini adalah belanja total kan negatif. Kita pindah ke ruas kiri menjadi positif. Oke. Nah, lalu kemudian kita kita jumlahkan ya. Sebentar, saya coba jumlahkan dahulu ya. 462,2. Ketemu hasilnya 133. Berapa tadi?
462,2 dikurangi 1.330,3. Nah, ini adalah X-nya teman-teman semuanya. Jadi, X ini apa tadi? X ini adalah bunga hutang ya. Berarti kita sudah ketahui bunga hutang yang perlu dibayarkan adalah sebesar 1.330 triliun rupiah. Ini baru bunga hutang. Maka kita belum selesai, kan yang kita cari, kan kita mau membuktikan apakah keseimbangan primer, kalau kita hitung itu sesuai dengan data yang ada sebesar sekian, maka kita coba sekarang buktikan ya, apakah benar hasilnya adalah segitu. Keseimbangan primer sama dengan pendapatan totalnya tadi berapa? 1846,1 dikurangi dengan belanja totalnya berapa? 2714,2. Lalu kemudian dikurangi dengan bunga hutangnya. Tadi kan kita mencari bunga hutang, tapi kita sudah tahu nih berapa besar bunga hutangnya. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, kemudian sekarang kita hitung apakah benar hasilnya 462,2, harusnya sih sesuai ya. Kalau perhitungan kita benar. Dikurangi dengan 2715,2 kurangi 130,3. Ini tidak sesuai ya. Sepertinya ini ada yang salah. Oke, tunggu sebentar. Oke, sepertinya ini karena memang ada yang salah ya. Oke, coba kita ulangi lagi. Sepertinya ini yang salah ya. Jadi ini bukan tanda kurung, tetapi memang apa namanya ya sudah dikurangi begitu ya. Jadi artinya kalau tadi kan karena tanda kurung, jadi saya pikir ini ditambahkan, sorry maksudnya dikalikan, tapi tidak perlu kita kalikan ternyata ya. Jadi langsung dimasukkan saja karena kan hanya selisih jadi ya tinggal dikurang-kurangi aja. Nah, sekarang coba kita apa namanya? Kita selesaikan persamaannya ulang. Jadi keseimbangan primer itu adalah 462,2, pendapatan adalah sekian, belanja total adalah sekian, bunga hutang yang kita cari. Maka kita ganti dengan variabel X ya. Jadi negatif belanja total dikurangi negatif bunga hutang. Dikurangi negatif, dikurangi bunga hutang gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Kita cari X-nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga hasilnya adalah positif. Lalu kemudian 1846,1 dikurangi dengan 2714,2 dikurangi dengan 462,2 ya. Nah, kenapa kok, sorry, ini kita harus detail ya. Jadi kan keseimbangan primer itu adalah negatif, ya, adalah negatif di mana namanya di tabel, ya kan? Keseimbangan primer ini adalah negatif karena dia ada tanda kurungnya, maka jangan lupa kita kasih tanda negatif. Sehingga karena dia pindah ke ruas kanan menjadi positif, ya. Lalu berapa nilai X-nya? Nilai X-nya adalah sekarang kita hitung ulang 1846,1 dikurangi dengan 2714,2 ditambah dengan 462,2. Nah, hasilnya adalah 405,9. Nah, berarti ketemulah bunga hutang ya, bunga hutangnya adalah sebesar 405 triliun rupiah. Nah, sekarang kita cari apakah benar keseimbangan primer itu adalah senilai defisit 462,2. Maka caranya bagaimana? Kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Keseimbangan primer sama dengan pendapatan berapa? 1846,1 ya. Dikurangi dengan belanja totalnya berapa? 2714,2 dikurangi dengan bunga hutangnya. Bunga hutangnya udah ketemu ya, sebesar berapa tadi? 405,9. Nah, maka berapa hasilnya? Keseimbangan primer, hasilnya adalah sama dengan, kita hitung bersama-sama. Berarti 1
856,1 dikurangi 405. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah, sebentar. Nah, ini kita harus teliti ya. Jadi ini hasilnya adalah negatif, ya. Berarti bunga hutangnya adalah negatif. Maka keseimbangan primernya di sini yang bunga hutang ini karena kan dia dikurangi min, gini kan hasilnya, ya toh? Dikurangi dengan bunga hutangnya karena bunga hutangnya bernilai negatif, berarti jadinya 1856 dikurangi dengan 2714 ditambah dengan 4059, ya kan, karena dia negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Lalu kita hitung bersama-sama berapa hasilnya. 1856 059. Nah, hasilnya adalah 462,2 negatif. Ya. Begitu. Jadi teman-teman memang harus teliti ya. Begitu. Oke, sebentar saya hitung ulang. Oh, ini keliru, bukan 1856, 1846. Terus kok 1, benar ya hasilnya ya? Nah, hasilnya adalah 462,2 negatif. Jadi, betul sesuai dengan tabel yang ada bahwa keseimbangan primernya adalah defisit 462,2. Sementara kita ngitungnya keseimbangan primer adalah negatif 46. Oke, berarti sesuai dengan tabel yang ada, sesuai dengan data yang ada. Sehingga dari sini teman-teman sudah harus bisa memahami ya, sudah diajarkan bagaimana cara mencari nilai keseimbangan primer, yaitu didapatkan dari selisih pada pendapatan dikurangi dengan belanja total dikurangi dengan bunga hutang. Bunga hutang kalau nggak ketemu kita cari dulu berapa dia nilainya bunga hutang dengan cara seperti ini ya. Lalu kemudian kalau sudah ketemu kita bisa cari berapa besar keseimbangan primernya. Dan ternyata hasilnya adalah sesuai dengan data yang ada. Oke, gampang ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dong. Nah, lanjut. Lalu kemudian di sini kita bisa lihat nih, di sini ada grafik untuk dua postur, yaitu perkembangan bagaimana surplus defisit anggaran dan juga postur keseimbangan primer. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua warna. Yang warna kuning ini adalah surplus defisit anggaran, yang warna biru ini adalah keseimbangan primer. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022, kenapa di sini bulan Mei? Karena saya memang mencari datanya di bulan terakhir terupdate ya di tahun ini kan tahun 2022 terakhir ini ya berarti datanya di bulan Mei ya, Mei paling update karena Juni mungkin masih sedang dalam proses pembuatan laporan. Sekarang bulan Juni berarti ya belum bisa. Jadi terakhir memang di bulan Mei. Nah, karena di sini bulan Mei, maka yang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu adalah juga sama di bulan Mei. Sehingga 31 Mei di tahun 2018, 31 Mei di tahun 2019, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ya teman-teman semuanya, anggaran kita atau APBN kita itu mengalami defisit ya, dari 93,5 sampai ke 219,2.
atau dalam persentasenya ya, mulai dari defisit sebesar 0,63% sampai ke tahun 2021 itu adalah 1,29% di bulan Mei-nya ya, sampai di bulan Mei-nya. Nah, kalau dengan keseimbangan primer, jadi kita pernah surplus di tahun 2018 dan tahun 2019, tapi kemudian di tahun 2020 keseimbangan primer kita defisit atau negatif ya, lalu kemudian di tahun 2021 juga begitu meningkat keseimbangan primer kita defisitnya ya, karena memang tahun 2020 dan 2021 ini memang sedang masa-masa perjuangan, sedang struggling negara kita ya, bahwa kita mendapatkan musibah sebuah pandemi yang tentu sangat berdampak sekali terhadap APBN kita, ya kan? Jadi tidak sesuai, pasti banyak sekali yang tidak sesuai dengan anggaran rancangannya yang digunakan untuk biaya kesehatan, ya kan? Yang sangat-sangat melonjak, kemudian digunakan untuk pendidikan yang mungkin tidak sesuai dengan rencana anggaran sebelumnya. Nah, di tahun 2022 saat ini sampai bulan Mei di tanggal 31, alhamdulillahnya kita sangat-sangat, terjadi perubahan yang sangat signifikan ya. Jadi surplus, kita mengalami surplus untuk, postur surplus defisit anggarannya. Untuk postur anggarannya kita mengalami surplus ya, yang warna kuning ini. Kemudian keseimbangan primer kita juga mengalami surplus yang sangat luar biasa. Nah, ini keren sekali ya negara kita. Jadi sampai di bulan Mei 2022 ini sudah berusaha untuk berjuang gitu ya, sehingga gimana caranya untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Gitu ya, tentu untuk menjaga apa? Untuk menjaga keberlanjutan fiskal kita dalam jangka panjang. Nah, sekarang coba kita bahas berkaitan dengan surplus dan defisit ya. Surplus dan defisit ini apa? Surplus dan defisit ini atau kita sebut sebagai postur surplus defisit anggaran, yaitu yang D atau yang keempat ya. Jadi defisit dan surplus anggaran ini adalah selisih antara pendapatan negara, termasuk hibah di dalamnya, dan belanja negara. Belanja yang melebihi pendapatan disebut defisit, sementara jika pendapatan melebihi belanja maka disebut surplus. Jadi bedanya dengan keseimbangan primer tadi adalah kalau keseimbangan primer tadi juga selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, tetapi tidak memperhitungkan biaya hutang, kalau surplus dan defisit anggaran, postur yang gede ini, dia juga selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, termasuk di dalamnya juga biaya hutang ya. Jadi surplus defisit anggaran yang postur gede ini ya cukup dikurangi saja pendapatan negara berapa dikurangi dengan belanja negara. Kalau pendapatan negaranya lebih besar dari belanja negara, otomatis apa? Kalau pendapatannya lebih besar dari belanjanya atau dari pengeluarannya ya otomatis surplus ya. Anggaran kita mengalami surplus. Tetapi sebaliknya kalau pendapatan negara kita lebih rendah dibandingkan dengan belanja negaranya, otomatis biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan yang didapatkan, maka sudah pasti hasilnya adalah defisit ya. Nah, di sini jadi teman-teman sudah bisa paham bahwa surplus defisit anggaran ini datanya ini nilainya ini didapatkan dari mana ya cukup dikurangi saja dari pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara. Bisa dipahami? Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi kalau misalkan nantinya diperkirakan defisit, maka ada sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit tersebut yang tertera dalam Undang-Undang APBN. Tetapi kalau anggarannya itu adalah surplus, ya surplus dari rencana anggaran, maka pemerintah pusat biasanya mengajukan rencana untuk menggunakan dana surplus tersebut atau anggaran surplus tersebut kepada siapa? Kepada DPR. Nah, defisit anggaran maksimal 3% dari PDB dan jumlah pinjaman maksimal 60% dari PDB. Jadi, teman-teman semuanya,
kita punya batas maksimal ya untuk defisit anggaran kita, yaitu berapa? Hanya maksimal 3%. Jadi kalau tadi defisit anggaran kita di bawah 3%, itu masih dalam kategori aman. Yang udah mulai was-was itu adalah ketika defisit anggarannya melebihi dari 3%. Ya. Lalu kemudian jumlah pinjaman maksimal adalah sebesar 60% dari PDB. Jadi kalau memang membutuhkan hutang lagi ya, hutang dari luar atau intinya membutuhkan dana hutang, maka pinjamannya itu hanya maksimal sebesar 60% dari jumlah PDB-nya. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa defisit? Jadi tentu bisa saja terjadi adanya defisit. Salah satunya kenapa bisa defisit ya karena memang sedang dalam proses stimulus tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Supaya apa? Supaya tetap menjaga kesinambungan fiskal gitu ya. Jadi penetapan berapa besar defisit APBN itu tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan negara gitu ya. Jadi kalau negara tidak mampu dengan total defisitnya ya berarti kira-kira pemerintah pusat juga akan mengatur bagaimana supaya APBN itu besaran defisitnya itu disesuaikan dengan kemampuan negara. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita lihat data terbaru bagaimana perkembangan defisit anggaran dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Ya. Lalu kemudian nah di sini ini adalah tahun terbaru ya. Jadi 2012 sampai 2022 berkaitan dengan bagaimana perkembangan defisit anggaran kita. Nah, kalau kita lihat ya, mulai dari pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus defisit anggaran, memang di tahun 2020 sampai tahun 2022 sampai sekarang terbaru ini masa-masa struggle ya buat pemerintah pusat gitu ya dalam menyehatkan kembali APBN-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di tahun 2020 kita defisit anggarannya masih aman, yaitu sebesar masih di bawah 3% terhadap PDB, ya kan? Tadi teman-teman sudah paham ya bahwa defisit anggaran kita itu maksimal adalah 3%. Nah, sampai dengan tahun 2020 kita masih aman di bawah 3%. Tetapi ternyata di tahun 2021 surplus defisit anggaran kita yaitu sebesar 5,7% ya. Sungguh jauh di atas 3%. Nah, ini tentu karena memang di tahun 2021 ini kan tahun kedua pandemi gitu ya, di mana perekonomian itu mulai bangkit ya. Kemudian di sini pemerintah juga mulai memulihkan kembali ekonomi gitu ya, sehingga membuka peluang-peluang defisit tentunya karena namanya memulihkan ekonomi tentu banyak sekali anggaran yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini belanja negaranya sungguh sangat melonjak ya. Jadi dari yang sebelumnya 2.500 kemudian melonjak menjadi 2.700 triliun. Bahkan di tahun 2020 pun juga melonjak sebesar 2.500 triliun karena memang ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, kebutuhan-kebutuhan dadakan gitu ya akibat adanya pandemi COVID-19. Tentunya paling banyak pada saat masa-masa pandemi ini ya selain dalam hal kesehatan untuk penanganan COVID-19 tentu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial, kemudian bahkan juga pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga belanja negara juga semakin banyak membengkak gitu ya. Sementara APBN kita menurun drastis ya. Jadi dari tahun 2020 ke 2021 ini turun drastis menjadi hanya 1.700 ya otomatis defisit anggaran kita pun juga akan semakin besar ya kan. Karena belanja negaranya banyak, tapi tidak diimbangi dengan pendapatan negaranya.
pendapatan totalnya turun, belanja negaranya naik, ya otomatis defisit anggaran kita juga semakin besar ya. Yang sebelumnya hanya 300 triliun sehingga kemudian sungguh-sungguh membengkak menjadi 1.000 triliun sehingga defisit anggaran kita yaitu sebesar 5,7%. Artinya di atas batas maksimum sebesar 3%. Nah, tetapi hal ini untuk kebutuhan ya, untuk demi pemulihan ekonomi. Karena memang tujuannya adalah pemulihan ekonomi, memang maka akan membuka peluang defisit anggaran seperti itu. Nah, tetapi di sini pemerintah merencanakan gitu ya bahwa hanya dalam 3 tahun terakhir saja terjadinya defisit. Kalau di tahun 2022 ini kan sampai bulan Mei saja defisit anggaran kita udah sebesar 4,85% ya. Jadi pemerintah ini merencanakan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini dalam masa pemulihan ekonomi yang nantinya di tahun 2023 itu harapannya sudah bisa memenuhi defisit anggaran di bawah 3% lagi. Jadi sudah kembali normal. Jadi kenapa di tahun 2021, 2022 nantinya ya sampai sekarang ini defisit anggarannya meningkat karena memang tujuannya adalah sedang dalam masa pemulihan ekonomi, gitu ya. Jadi pemerintah memperkirakan pandemi yang sangat membebani keuangan negara ini di beberapa tahun terakhir ini nanti akan mulai menurun di tahun 2023 mendatang. Sehingga dalam waktu 3 tahun anggaran dari tahun 2020 sampai 2022 memang tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat surplus defisitnya semakin meningkat sampai tahun 2022, kemudian belanja negaranya juga meningkat gitu ya. Ini kan 2.700 di tahun 2022 kan 2022 ini masih sampai bulan Mei ya teman-teman. Jadi belum 1 tahun full. Jadi ada kemungkinan belanja negara di sini juga akan meningkat tentunya ya karena belum sampai bulan Desember. Kemudian pendapatan juga ada kemungkinan nanti akan meningkat sampai bulan Desember. Seperti itu. Nanti kita lihat saja bagaimana data terbarunya ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana realisasi APBN sampai dengan 31 Mei di tahun 2022. Nah, ini pendapatan negara ya. Ini kalau kita bandingkan bagaimana pendapatan negara di tahun 2022 sampai dengan 31 Mei dibandingkan dengan pendapatan negara di tahun 2021 31 Mei. Nah, pendapatan negara di sini memang nih ya di tahun 2022 sangat meningkat ya. Jadi sebesar 1.000 triliun sampai dengan bulan Mei dibandingkan dengan di tahun sebelumnya yang hanya 700. Jadi ada perbaikan ya dari tahun 2022 sampai dibandingkan dengan tahun 2021 karena memang kalau kita lihat sekarang kondisi ekonomi kita sudah perlahan mulai kembali normal ya. Kegiatan-kegiatan interaksi antar human sudah mulai mendekati normal gitu ya. Nah, maka situasi ekonomi, interaksi antar pelaku ekonomi pun juga semakin pulih. Nah, belanja negara cuma memang belanja negara ini hampir sama ya, hampir sama besarannya, kemudian defisit anggarannya di tahun 2022 ini kalau kemarin defisit, kalau sekarang masih surplus ya sampai dengan bulan Mei. Lalu kemudian pembiayaan anggaran ini di tahun kemarin sebesar 310 banyak ya di tahun 2021, sementara di tahun 2022 masih sebesar 83,3 triliun. Nah, belanja negara ini memang masih menjadi PR ya, maksudnya memang kebutuhannya sangat banyak karena kebutuhan pemerintah kan banyak sekali ya, mulai dari kebutuhan penanganan COVID-19 ya kan, lalu kemudian sampai pada akhirnya untuk
pembiayaan percepatan pembangunan ibu kota negara kita yang baru. Nah, ini yang sangat membutuhkan banyak biaya APBN kita yang banyak digunakan untuk pembuatan atau percepatan ibu kota baru. Jadi ya itu mungkin nanti setelah selesai ya belanja negara kita bisa menjadi lebih normal lagi. Begitu teman-teman semuanya. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk materi kita hari ini berkaitan dengan keseimbangan primer dan juga postur defisit anggaran. Jadi silahkan disimak, diulang-ulangi video ini sampai teman-teman paham. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan via grup seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.